sahabat Jejak Misteri Story. Jumpa lagi dengan saya Alitaba di Alitaba Channel, dan saya akan bercerita kembali tentang bagaimana dan seperti apa kerajaan harimau Sumatera yang sekilas sudah saya ceritakan di episode minggu lalu. Jadi suaranya bergemuruh luar biasa, sampai kepala saya sakit luar biasa gitu. Ternyata apa yang dia temukan itu ternyata adalah apa? Kerajaan harimau Sumatera. Bahwa di Kerinci ini ada kerajaan harimau Sumatera. Kerajaan harimau Sumatera ternyata benar-benar ada. Dan satu-satunya orang yang paling paham tentang harimau Sumatera telah masuk ke sana. Nah, saya ceritakan kembali bagaimana Pak Sahardimus masuk ke kerajaan Sumatera. Jadi kata Pak Sahardimus, ketika dia sampai di satu bagian hutan yang hutan itu benar-benar semua bagiannya selalu semilir bau bangkai. Semua bagian hutan dia mencium bau bangkai, dan dia tahu bahwa bau bangkai itu adalah dari makanan-makanan atau hewan-hewan sisa yang membusuk dari sisa makanan harimau. Jadi harimau itu rupanya hampir kalau membawa mangsa itu dibawa ke hutan itu, dan sisanya kemudian ditinggalkan di dalam hutan. Kalau seluruh bagian hutan tercium bau bangkai, berarti mungkin banyak sekali bangkai di situ. Nah, Pak Sahardimus waktu itu dia masuk menerobos terus hutan yang berbau bangkai itu, sampai seperti saya ceritakan kemarin, dia sampai di tengah-tengah hutan, dan dia terkejut karena di bagian tengah hutan itu dia melihat area terbuka, ya, area terbuka. Jadi semua permukaannya hanya tanah, dan ketika dia amati permukaan tanah di tengah hutan itu, dia terkejut bukan main. Karena apa? Permukaan tanah yang terbuka itu ternyata semuanya jejak harimau. Jadi ribuan jejak kaki harimau. Nah, pada saat dia sedang mengamati jejak kaki, dia kemudian melihat bahwa di tengah area terbuka itu, dia melihat seperti bukit kecil. Ya, bukit kecil, tapi bukit itu ternyata bukan sembarang bukit. Karena setelah dia amati, dia bilang bukit itu ternyata apa? Bukit itu ternyata tumpukan tulang-tulang hewan. Dia tahu itu ada tulang rusa, kemudian tulang babi hutan, termasuk juga ada satu yang menarik perhatian dia, yaitu tulang kepala kambing hutan. Bagi orang Kerinci, tanduk kambing hutan itu sesuatu yang sangat berharga. Itu bisa memiliki khasiat tertentu. Nah, Sahardimus tertarik dia dengan tanduk kambing hutan itu. Dan ketika dia mengamati bukit yang ternyata terdiri dari tumpukan tulang itu, tiba-tiba dia mendengar suara gemuruh seperti suara jet tempur. Sampai dia bilang kepala saya itu sampai sakit oleh suara gemuruhnya. Cuman dia bertanya-tanya, kenapa di tengah hutan ini ada suara seperti suara pesawat jet tempur. Nah, akhirnya apa? Sambil menahan sakit kepala, dia coba merangkak mendekati bukit yang ternyata tulang itu. Dia menarik satu tanduk kambing hutan itu untuk dijadikan sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan mistik lah, kekuatan magic. Nah, ketika dia ngambil, dia mendengar kembali suara gemuruh itu. Ternyata setelah dia amati dengan kepala yang sangat sakit, dia baru ngeh bahwa suara gemuruh itu adalah suara harimau yang bersaut-sautan. Jadi pada saat seumur hidup, kata dia baru mendengar suara gemuruh harimau sehebat itu. Sakit kepala dia,
Nah, apa sih yang bikin dia lebih terkejut? Ternyata apa? Di balik bukit yang dari tumpukan tulang itu, ternyata ada sebuah goa dan suara auman harimau yang ramai itu berasal dari dalam goa. Nah, dia tahu bahaya yang sedang mengancam, maka dia cepat-cepat ambil tanduk kambing hutan itu, lalu dia masuk kembali ke hutan dan dia sembunyi di balik pohon-pohon besar. Barulah dia pada saat itu ngelihat ternyata benar-benar dia waktu itulah dia tahu bahwa dia sedang berada di kerajaan harimau Sumatera. Karena apa? Dari balik gua itulah keluar puluhan harimau Sumatera, ya. Harimau Sumatera itu semua mengelilingi mengelilingi bukit, ya, mengelilingi bukit. Dan Pak Sahar baru tahu bahwa ternyata kalau harimau Sumatera mendapat hewan buruan, ke dalam hutan itulah dibawa, dan hewan buruan itu dibawa berkeliling, ya, mengelilingi tumpukan tulang yang sudah seperti bukit. Jadi yang paling bikin dia terkejut dan dia amat yakin akhirnya dia sudah masuk ke kerajaan harimau Sumatera, dari ratusan harimau yang keluar itu berkeliling mengelilingi bukit tulang itu, keluarlah dari dalam gua yang menurut Pak Sahardimus, saya yakin itulah Raja Harimau Sumatera. Bagaimana bentuknya? Menurut Pak Sahardimus, bentuk harimau yang satu ini ukurannya sangat besar, tapi warnanya tidak oranye berpelat hitam. Warnanya hitam, tapi ada pelat-pelatnya. Jadi harimau rajanya ini tidak oranye dia, tapi dia hitam, tapi kelihatan ada pelatnya. Tetap dia harimau loreng gitu. Nah, ajaibnya kata Pak Sahardimus, itu semua harimau itu seperti tunduk pada harimau yang satu ini. Bahkan hewan buruan yang didapat, khusus jantungnya dikeluarkan lalu diberikan kepada harimau loreng yang hitam ini. Jadi ternyata bagian yang paling istimewa diberikan kepada rajanya. Saat itulah kata Pak Sahardimus, saya terngiang-ngiang dengan apa yang disampaikan oleh kakek saya almarhum. Di Kerinci inilah letaknya kerajaan harimau Sumatera gitu. Nah, kata Pak Sahardimus, ketika dia sedang mengamati itu, ya, tiba-tiba dia melihat gelagat bahwa harimau Sumatera yang ada di situ mengendus bau lain, dan Pak Sahardimus berpikir sepertinya bau dirinya lah yang terendus itu. Maka kemudian Pak Sahardimus berusaha sekuat tenaga menghindar dari hutan itu, dan untuk mengobati sakit kepala, karena dia bilang semua auman harimau itu benar-benar membuat kepalanya sakit gitu. Dia ingat pesan kakeknya, kalau kamu mendengar auman harimau sampai kepalamu merasa sakit, di mana ada air di dekat situ, minumlah, maka itulah obatnya. Jadi Pak Sahardimus dia menerobos hutan menghindari harimau yang jumlahnya sangat banyak itu. Dia mencari air. Kebetulan katanya di tengah hutan itu ternyata ada parit kecil. Dia langsung minum sebagaimana dinasihatkan kakeknya almarhum. Dia minum air dari parit yang ada di hutan itu, dan saat itu juga sakit kepalanya hilang. Lalu kemudian Pak Sahardimus buru-buru melarikan diri dari hutan yang sangat berbahaya itu. Nah, jadi kata Pak Sahardimus, hanya Pak Ali yang akan saya bawa ke sana. Saya tidak akan bawa orang lain, dan hanya Pak Ali yang saya ceritakan tentang itu. Jadi mohon maaf, saya juga tidak menceritakan secara detail bagaimana tempatnya, titiknya di mana, saya nggak mau ngasih tahu. Yang jelas sampai saat ini jiwa petualangan saya masih tergoda oleh peristiwa itu, oleh cerita yang disampaikan oleh Pak Sahardimus. Saya berhasrat sekali untuk masuk kembali ke hutan Kerinci untuk bertemu dengan kerajaan harimau Sumatera. Walaupun entah apa yang akan terjadi dan apakah saya bisa mencapai keinginan itu, tapi sampai sekarang
jiwa petualangan saya terus tergelitik oleh kabar yang diberikan oleh Pak Sahardimus. Karena bagaimanapun harimau Sumatera masih tetap menjadi misteri sampai saat ini. Dan saya juga kemudian berpikir, sebenarnya ketika kita masih bikin jejak misterius, saya ingin benar-benar mengagendakan hari-hari khusus untuk membuat episode tentang kerajaan harimau Sumatera. Tapi waktu itu saya berpikir begini, kalau Pak Sahardimus waktu itu sempat kecewa pada orang Eropa yang mengkhianatinya, maka saya kemudian berpikir, jangan-jangan ketika episode kerajaan harimau Sumatera ini saya tayangkan, maka ramai-ramailah orang datang ke Kerinci untuk menyaksikan itu. Lalu bagaimana kelestarian harimau Sumatera? Apa efeknya bagi ketenangan harimau Sumatera di alamnya? Jangan-jangan justru upaya saya mengungkap rahasia kerajaan harimau Sumatera justru akan merusak kelestariannya. Itu yang terus membuat saya tunda. Keinginan syuting itu saya tahan terus sampai kemudian kita off dulu tentang jejak misterius. Tapi jujur sampai sekarang jiwa petualangan saya masih dihantui rasa penasaran pada kerajaan harimau Sumatera. Nah, rekan-rekan sekalian, saya kira saya tahan keinginan untuk syuting itu. Mudah-mudahan ini adalah pemikiran yang bijak. Saya tidak ingin harimau Sumatera kemudian terganggu ketika kita tayangkan tentang itu. Walau sebesar apapun rasa penasaran saya, sama dengan begitu besarnya rasa penasaran saya terhadap keberadaan harimau Jawa yang dikatakan sudah punah. Saya yakin sama sekali itu belum punah, karena saya sudah bertemu dengan orang-orang yang pernah berjumpa dengan harimau Jawa, dan saya pernah masuk ke dalam sarang harimau Jawa, dan saya tahu itu harimau Jawa pasti. Artinya apa? Harimau Jawa pun masih ada. Ya, tetapi di mana titiknya tentu saja saya akan menjadi tidak bijaksana kalau kemudian saya kasih tahu. Yang jelas berbahagialah Anda menjadi orang Indonesia, karena begitu kaya flora dan faunanya, begitu kaya dengan budayanya. Sampai ketemu lagi di episode mendatang tentang jejak misterius story. Saya akan bercerita tentang semua pengalaman yang saya temukan seputar syuting saya dan teman-teman di jejak misterius. Jangan lupa subscribe dan tekan belnya. Kita ketemu di episode mendatang. Sebentar lagi pagi, perburuan harus kita hentikan. Ada banyak hikmah kita bisa dapat di hutan. Banyak sekali kehidupan, dari mulai yang sangat lembut sampai yang paling berbahaya. Tetapi intinya semuanya akan membuat kita menjadi lebih bijak dalam memaknai kehidupan. Ada jutaan jejak misterius tersembunyi sebagai bukti kemahakuasaan Tuhan dan bukti keterbatasan manusia.